Space-nya nggak cukup nih. Apa namanya? Nggak bisa lah. Ini ya. Space-nya nggak cukup ininya, lupa data. Nggak space, anunya ada kendala teknis. Saya tak rekam aja, kita upload. Bukan wifi, ada masalah teknis. Panjang dijelaskan ini masalah kendala teknis. Space komputernya, space disk. Ini bukan bahas komputer, sekarang bahas oke. Jadi terakhir langsung disolatin nafli. Sebenarnya saya mau lanjut ke itu tapi lupa nak kemana baca dulu wasail itu, tapi tutup nosisannya. Habiskan kita busola ini habis, baru kita ulang lagi lah dibaca dulu wasailnya. Masalah di sholatin nafil ini masih panjang. Kita busola ini sampai nanti beralih ke kitab zakah. Enggak. La ilaha illallah. Rasul di sholatin nafli tentang sholat sunnah. Bahwa kathirun. Adapun sholat sunnah itu banyak. Paminu mayusanu jama'atan. Di antara sholat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah. Bahwa idani. Dan itu 2 hari raya. Artinya urutan yang pertama dari afdholiyah sholat sunnah itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, di antaranya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani, dan 2 gerhana, kusufus syams dan kusuful qamar, gerhana matahari dan gerhana bulan, dan istisqa, dan tarawih. Witir Ramadan dan witir Ramadan. Semua witir Ramadan. Karena witir di Ramadan dianjurkan berjamaah. Witir selain Ramadan memang tidak dianjurkan berjamaah. Jadi disebut itu khusus witir Ramadan. Semua yang dianjurkan berjamaah ini peringkat keafdoliyahannya. Itu paling afdolnya sholat sunnah. Semuanya. Semua ini paling afdolnya sholat sunnah, dan sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Kecuali tarawih. Maka tarawih itu peringkatnya setelah rawatib. Tarawih itu peringkatnya setelah rawatibus sholat. Setelah sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, pengiring. Ya, setelah sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, itu peringkatnya tarawih. Ini pengecualian.
Selain tarawih, maka sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah seperti tadi, ya, semua itu semua paling afdolnya sholat sunnah. Dikecualikan sunat tarawih. Maka sholat tarawih peringkatnya adalah setelah qobliyah dan ba'diyah. Sehingga saya katakan ya lucu, orang sholat tarawih tapi tidak qobliyah ba'diyah isya. Itu lucu. Ba'diyah isyanya ditinggal, tarawihnya dilakoni. Ya, itu lucu. Ya, tidak tertib. Harusnya lebih afdol ya itu ba'diyah isya dilakukan. Atau dia gabung saja waktu makmuman tarawih kalau waktunya tidak cukup. Nanti tarawihnya digabung niatnya. Atau dia lakukan sendiri nanti ba'diyah. Kalau dia ninggalkan ba'diyah itu kan nggak tertib. Karena lebih afdol ba'diyah qobliyah daripada tarawih. Kemudian apa namanya tadi, sholat Id dan seterusnya, hari raya dan seterusnya. Wa ma ada hadza, dan yang selain yang disebut tadi, ratusan bil jamaah itu maka tidak dianjurkan padanya berjamaah. Maksudnya, paham ya? Maksud makna tidak dianjurkan berjamaah bukan berarti tidak boleh berjamaah. Duha contohnya, bukan berarti tidak boleh duha jamaah. Atau witir di luar Ramadan, bukan berarti tidak boleh berjamaah, tapi tidak dianjurkan berjamaah. Hanya mau jamaah pun itu tidak nambah kualitas sholat itu, karena dia memang pada dasarnya tidak dianjurkan berjamaah. Cuma boleh ya boleh saja, tidak ada larangan berjamaah. Dalilnya sholat sunnah selain yang disebut itu, selain yang disebut tadi apa? Kusuf, ya, kusuf, id dan sebagainya itu, sama tarawih, sama witir, istisqa. Selain ini, itu dalilnya boleh berjamaah. Banyak, biasanya di hadis Bukhari diulang banyak. Di Sahih Muslim, di Bukhari, bahwa Rasul itu Rasulullah kadang beliau pernah di satu kali Abdullah bin Abbas itu kenapa? Oh, ada yang tanya. Ya enggak apa-apa, witir. Nanti belum dibahas itu witir. Yang dibahas dulu aja. Harus semangat. Ada witir dibahas dari situ. Maksudnya dibahas secara sendiri. Nanti ada pembahasan sendiri witir. Nanti saat kelompok ini bahas witir. Yang kita bahas sekarang dulu di situ apa? Yang dibahas dulu sholatul id. Cuma saya ingin menjelaskan kalimat wa ma ada ratusan bil jamaah. Apa maksud kalimat itu? Yang selain disebut di atas. Ya. Ini kaidah umum dulu ya. Sebelum kita membahas secara khusus. Selain yang disebut di atas, itu tidak dianjurkan berjamaah. Jadi makna kalimat tidak dianjurkan berjamaah jangan dipahami oh berarti dilarang jamaah, bukan. Tapi memang pada dasarnya tidak dianjurkan berjamaah selain yang disebut tadi, istisqa, 2 gerhana, 2 hari raya, witir Ramadan, tarawih. Selain ini maka tidak ada anjuran berjamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Dalilnya saya tambahin di situ, tidak ada dalilnya disebut di beberapa hadis. Yang saya, bagaimana Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah menginap di rumah khalatuh Maimunah bintil Haris, ya. Karena ibunya Abdullah bin Abbas itu Ummul Fadl bintil Haris, itu saudari Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris. Sehingga Maimunah radhiyallahu anhum ajmain. Sehingga Maimunah bintul Haris adalah bibi istri Rasulullah, itu bibinya Abdullah, saudari ibunya Abdullah bin Abbas. Suatu kali Rasulullah itu gilirannya di rumah istri yang Maimunah ini. Maka sana Abdullah bin Abbas minta izin kan mahramnya. Bibinya kan mahram yang ada fitnah di situ. Dia minta izin nginep di situ. Di rumah khalatuh. Tujuannya apa? Ngelihat cara bangun malamnya kayak jam Nabi SAW. Diriwayatkan di Bukhari. Maka
Sehingga ceritanya yang saya ingin tunjukkan langsung ke hadisnya, langsung ke poinnya, yaitu bahwa ketika Rasul bangun, Rasul wudu, dilihat sama Abdullah bin Abbas. Begitu Abdullah bin Abbas ikut wudu. Rasul sudah takbir, Abdullah bin Abbas berdiri di kiri, sama Rasul digeret ke kanan, sebelah kanan. Dan itu waktu itu jelas tahajud, karena beliau lakukan setelah tidur. Maka itu namanya tahajud. Berarti kan boleh berjamaah. Rasul tidak mengatakan, tidak memberi isyarat atau apapun. Bahkan setelah selesai Rasul tidak marahi. Kamu ini tidak dimarahi. Ini berarti menandakan bahwa boleh tahajud yang mulai berjamaah. Dari lain-lain lagi di Bukhari. Ini orang itu katanya Mbah Mun, tidak ngaji Bukhari ku gak pakai kiai. Gak pakai kiai. Mbah Mun yang bilang, mau protes Mbah Mun saya. Hewani. Jadi dikatakan di situ di Sahih Bukhari hadis lain bahwa Rasul SAW diundang satu kali untuk tabarukan ke rumah satu orang yang jauh. Bilang, ya Rasulullah, rumah saya ini kalau ada sail, ada banjir, hujan, ini mengalir air, saya tak bisa ke sana masjid. Tolong jenengan sholat di rumah saya, itu attakhiduhu musolla. Saya akan jadikan tempat sholat jenengan itu tempat sholat saya, musolla di rumah. Maka Rasul janjikan, insya Allah besok saya ke sana. Besok beliau pagi-pagi duha itu ngajak Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat ke rumahnya sahabat ini. Satu sahabat. Mana langsung Rasul masuk rumah, tidak duduk dulu. Mana tempat yang kau kepingin saya sholat? Aina makan di turi itu. Dari itu usolli lebih. Mana tempatnya? Ditunjukkan sini ya Rasul. Sholat beliau, sofa, maka Rasul mensofkan kami di belakang beliau, mensofkan kami di belakang beliau, kemudian sholat. Dan sebut sholat apa? Mungkin sholat mutlak. Tapi kan boleh berjamaah. Boleh. Tapi tidak dianjurkan berjamaah. Jadi setiap fikih ini ilmu hukum. Setiap kosakatanya itu mengandung arti hukum. Makanya perlu dijelaskan ibarat-ibarat fikih itu apa maknanya. Wa ma ada hadzal atusanu fi jama'atun. Al-jama'atu. Apa yang selain ini itu tidak dianjurkan berjamaah. Itu tadi saya jelaskan apa maknanya tidak dianjurkan berjamaah. Jadi tidak bisa mendongkrak pahalanya sholat itu, karena memang tidak dari sononya tidak dianjurkan berjamaah. Ya insya Allah kalau Allah melihat jamaahnya ya mungkin, karena namanya jamaah sama sendiri beda. Itu urusan Allah lah. Tapi memang tidak ada anjuran dari dasarnya untuk berjamaah selain sholat-sholat yang disebut tadi. Tapi boleh. Sholatul Id, adapun sholat Id, paham sholatul Id ini dibahas. Nah, baru Syekh Abdullah Basaudan merinci satu-satu dari sholat yang disebutkan itu. Termasuk nanti ada perincian tentang witir. Nanti itu saya kelompokkan. Saya tidak ada yang di situ, saya tambahin insya Allah masalah witir walaupun tidak disebut di sini. Tapi ojo gitu apa? Itu melajari witir ngelakonin. Nah itu kalau sampai wong belajar ngelangi ini enggak teori ya, berenang tapi enggak berenang belajar gaya ini gaya itu, berenang enggak ngelangi. Sholatul Id, apa sholatul Id? Adapun sholat Id, waktu sholat rakaatani, maka disolati Id itu 2 rakaat. Yukabiru bil ula, bertakbir apa yang pertama si musolli pada rakaat yang pertama. Kapan letaknya takbir itu di mana? Ba'da doa iftitah. Letaknya takbir itu setelah doa, bukan takbir ihram ya, takbir yang 7 itu letaknya setelah doa iftitah wa qabla ta'awudzi, dan sebelum baca ta'awudz sab'an 7 kali takbir. 7 kali takbir letaknya setelah iftitah. Wa ana minal muslimin, baru takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru a'udzubillah minasyaitonir rajim, baru baca basmalah, baru Fatihah. Wabillahi khamsan. Dan di dalam
Rakaat yang kedua 5 kali takbir. Yang silu baina kulli takbirataini, ya, sama letaknya, yaitu sebelum baca Fatihah, sebelum baca ta'awudz. Bagi yang berpendapat ta'awudz itu sunnah dibaca setiap rakaat, karena ada yang berpendapat cuma di rakaat pertama saja. Itu yang sudah kita bahas di rukun sunnah sholat. Yang silu baina kulli takbirataini, memisah siapa musalli antara dua takbir, ghairul ula, selain yang pertama, ya, selain yang pertama. Subhanallah. Tentu yang pertama kan belum baca apa-apa. Namanya memisah itu berarti ucap yang pertama dulu subhanallah, alhamdulillah, baru yang diantara yang pertama dengan berikutnya dipisah dengan subhanallah, alhamdulillah, akbar. Baca dulu takbirnya kan gitu. Yang pertama Allahu akbar, baru subhanallah. Tentu selain yang pertama, karena yang sebelumnya pertama kan belum ada takbir. Selain yang pertama dengan subhanallah, alhamdulillah, akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, dipisah dengan itu setiap kali takbir. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Wa yaqra'u fi maqaf. Dan perlu diketahui takbir tadi itu masuk sunnah hayat, bukan sunnah abaat. Sehingga kalau luput takbir yang 7 atau 5, atau dia terlambat dari imam, jangan terlalu rajin takbir 7 kali. Ikuti semampunya, saoleh sakomanane imam. Takbir imam, oman piro, oman telu, yang ikuti telu. Ojo tadi makmum, ojo terlalu rajin. Kamu ditambahi dewe. Ngaji namu juga. Ya memang tidak sampai menambah rukun. Tentu kan ada saktanya, insya Allah tidak menambah gerakan juga. Ini tidak otomatis membatalkan sholat juga, tidak. Cuma nggak ada anjuran untuk menambah itu. Ya sakko beri komane imam itu tadi. 3 ya 3, dapat 2 ya 2. Ya. Nanti dapat 1 kan umpama terlambat 1 rakaat. Ya, imam sudah rakaat kedua, kita baru rakaat pertama. Ya melok takbir imam 5, bukan 7. Nanti nambah rakaat kedua, ya 5 lagi takbirnya, bukan 7. Wa yaqra'u fi maqaf, dan membaca pada keduanya 2 rakaat itu surat Qaf waqtarabatis saah, suratul Qamar waqtarabatis saatu ansyaqqal qamar. Terus terang sunnah yang ini saya tidak pernah melakukan dan tidak berani melakukan. Ya, bukan boleh tidak diundang mana, sebab kan sholat id kan insya Allah mengundangnya kan ganti-ganti imamnya. Insya Allah nggak mungkin nggak diundang lagi. Karena ya memang kemungkinan walaupun tidak baca ini nggak diundang lagi tahun depan. Karena akan ganti orang. Kan gitu. Ganti orang. Cuma kejauhan berarti pas cari aku tunggu imam tidak orang. Mungkin jari setelah ujung-ujung. Untuk selanjut boleh. Ya. Nah itu. Kofe. Ya apa? Bilang 2 halaman lebih. Kalau mau dijumlah yang sebelumnya sama saja sekitar 2 halaman setengah. 2, bukan 2 lembar, 2 halaman, 2 kaca, 2 koco setengah. 2 koco setengah. 2 halaman setengah. Lumayan. Esa koco mawon pirang menit. Ya. 25 menit berarti 10 menit dewe, 20 menit dewe sholat. Kalau ditambah rakaat berikutnya. Qaf itu lagi ya. Sama 2, hampir 3 kaca Qaf itu. 3 halaman. Awil a'la wal ghasyiyah, atau surat a'la ghasyiyah. Ini enggak apa-apa. Itu sering kita lakukan a'la wal ghasyiyah, minimal inilah sabbihisma rabbikal a'la. Dan ini banyak yang tidak lakukan. Mohon maaf. Enggak tahu saya kenapa kok imamnya enggak ngerti ya saya. Imam Jumat itu saya hampir tiap Jumatan di sini ya, kalau enggak dinas jadi khotib Jumat ya. Itu mesti ya. Itu mesti saya enggak pernah dapat imam juara sekali sama di Sidoarjo ini. Kalau di Ampel sering. Surat baca, atau di Ampel pun kadang ada yang enggak baca ini, sabisma sama ghasyiyah. Padahal ini sunnah. Baca malah surat lain. Kalau enggak surat lebih pendek, kalau enggak watini wa zaitun sama la ilaha illallah. Atau baca surat
nggak ngerti surat Quran, baca Quran itu. Walaupun panjang, afdalan baca yang warid dari kanjeng Nabi. Yaitu sabih sama al-ghasyiyah. Dan khusus sabih sama ghasyiyah, kan kita sudah bahas. Sunnahnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Tapi sabih kan lebih pendek dari ghasyiyah. Ghasyiyah lebih panjang. Ini kekhususan. Karena tepuk kanjeng Nabi kayak gitu, ya kita amalkan kayak gitu. Meskipun surat A'la lebih pendek dari ghasyiyah. Ini pengecualian. Memang sudah begitu. Dari Rasulullah sudah dari sononya begitu. Dari Rasulullah SAW. Sabih sama ghasyiyah. Waktunya sholat id, waktu sholat id, bainatul isyamsi, mulai terbit matahari, bukan isyraq ya, ingat, jadi bukan salah cetak, itu enggak. Memang waktunya setelah tulu, bukan setelah isyraq. Ada khilaf antara ulama. Ya. Lebih kuat utama di mazhab Syafi'i tulu. Tapi sunnah diakhirkan ke isyraq supaya keluar dari khilaf ulama, karena ada yang mengatakan baru mulai isyraq, nggak boleh tulu. Karena tulu kan mengingat tulu masih haram sholat sampai isyraq. Tapi masuk waktu sholat id memang muktamad dalam Syafi'i itu tulu, bukan isyraq, tulu. Tahu ya tulu sama isyraq? Tulu itu terbit matahari, keluarnya waktu subuh. Subuh keluar, waktunya sudah boleh sholat id. Sebetulnya. Tapi kebanyakan prakteknya diakhirkan ke isyraq. Tapi ada juga yang besusu apa. Saya pernah jadi khotib begitu di Madura, di Kamal, di Perang. Mau besusu apa, dorong ngaji. Maksudnya belum isyraq. Ya wes, sekarang aku tak bilang kalau sampai memang waktunya itu ya tulu. Kalau mau tulu sekarang pun ya boleh, tak bilang. Kalau mau nunggu waktunya ya isyraq. Ya. Tulu ya, antara tulu sampai zawal, sampai masuk zuhur. Summa tasiru qada'an, kemudian sholat id menjadi qada'an. Setelah itu diqada' besoknya. Pernah kejadian seperti dinukil oleh Syekh Mahfud Termas dalam Hasiat Termas dari satu riwayat, di zaman Rasulullah itu pernah terlambat. Hilal, isbat hilal itu terlambat. Kalau asalnya nggak lihat, terus tiba-tiba ada orang yang melapor, dia kelihatan, dan itu sudah nggak mungkin mengumpulkan orang, sudah agak siang tinggi matahari. Maka Rasulullah mengumumkan untuk tidak puasa hari itu dan sholat idnya besok. Jadi sholat idnya besok pagi. Sholat idnya besok pagi, qada'an. Billahi ta'ala ya, qada'an. Itu sholat id qada'an. Sholat itu kusufain sampai setelah. Sampai kusuf dulu. Kemudian dinasoi diniyah, wanasoi al-imaniyah, wa amal ihsan. Kemana-mana. Kemarin cuma ayat itu tuh. Pokoknya azama Rasul haqqal jam. Sudah. Hah? Wa amal ihsan ila jiran. Rasulnya juga belum. Ayat itu yang sudah dibahas. Sudah. Ayat itu belum? Kemarin. Masa kemarin. Oh ya. Wa amal ihsan ila jiran faqad amara Allah. Adapun ihsan kepada jiran, kepada tetangga, maka itu adalah termasuk apa yang Allah perintahkan. Termasuk yang Allah perintahkan.
Ya. Orang merugi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Ini urutan berbuat baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan bihi dengan Allah akan syai'an sesuatu apapun. Setelah penyembahan kepada Allah, perintah di bawah perintah menyembah Allah adalah bil walidaini ihsanan. Itu berbuat baiklah ihsan kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan dengan orang yang memiliki kekerabatan. Jadi saudara orang tua ke atas, ke bawah. Karena kita sudah bahas masalah nafkah, itu yang wajib itu ke atas. Ayahnya ayah, kalau kakeknya masih ada itu wajib dinafkahi, atau ke bawah karena cucu itu wajib dinafkahi. Ke samping tidak, saudara, anaknya saudara, ponakan, paman, saudaranya bapak itu tidak wajib. Walaupun kita ngasih itu kebijakan kita, tapi secara syariat tidak wajib. Maka setelah orang tua urutannya adalah kerabat. Nah itu, jangan dia sodako ke orang lain, kerabatnya diloncati. Itu istilahnya dalam bahasa ulama takhotis sodako, ngelangkai dalam bersedekah. Sedekah pada orang, kerabatnya tidak. Maka setelah orang tua, lil kurba, kerabat dulu. Baru wali yatama, baru wal masakin. Anak yatim dulu, setelah kerabat ke anak yatim. Setelah anak yatim, baru orang miskin. Kenapa anak yatim dulu? Karena yatim itu secara syariat yang belum balik. Dia belum waktunya untuk cari nafkah dan masih lemah, kalau lemah untuk mencari nafkah. Adapun miskin, itu kadang orang yang sudah balik tapi tidak mampu, tetap masih tidak nyari, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan. Sama butuh 10, dia cuma bisa 9 atau 8 atau 7. Itu miskin. Ini sudah dewasa. Maka yatim didahulukan karena yatim belum mampu untuk cari. Baru dari yatama, baru masakin. Coba di Quran. Selalu di beberapa ayat, bukan hanya ayat ini, di Baqarah 177, di beberapa ayat yang lain yang mirip dengan ini, itu pasti wal yatama baru wal masakin. Tidak ada wal masakin baru wal yatama ada. Pernah dengar gitu? Ya, baru yatama baru masakin. Karena yatama lebih doib. Maka diprioritaskan, diutamakan ketimbang masakin. Masakin masih gak mampu sih soleh dewe, masih bisa usaha. Yatama ini kalau nggak ada yang nyarikan, nggak ada yang ngasih, susah dia. Mau cari sendiri juga belum waktunya, belum umurnya, belum masih terlalu. Jadi jil kurba, baru tetangga yang memiliki kekerabatan. Jadi junubi dan tetangga yang jauh, yang junub al-bu'ud, yang jauh. Tetangga yang dekat dulu, baru tetangga yang jauh. Di tetangga itu setelah kerabat. Kecuali kalau tetangganya yang kerabat. Makanya Rasulullah dalam riwayat Tabarani mengatakan, nggak tahu di situ kayaknya ada. Enggak, di sini Tabarani ada. Oh ada. Nanti saja usia. Merujukan Rasulullah ada sedih. Kepada Rasulullah SAW, dan sungguh telah mengagungkan siapa Rasulullah SAW, hakul jari akan hak bertetangga, wahasa, dan telah menganjurkan siapa Nabi Rasulullah alal ihsan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga ini. Wabalagha fin nahyi, dan membanget-bangetkan siapa Rasulullah SAW fin nahyi dalam melarang dari iza, mengganggu daripada jar tetangga. Hatta qala, sampai bersabda siapa alaihi salatu wassalam, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwaritu. Senantiasa siapa Jibril alaihissalam yusini mewasiatkan kepada saya bil jari terhadap tetangga hatta dhanantu, sampai saya menyangka annahu sayuwaritu, bahwasanya
tetangga itu bakal mewarisi tetangganya. Kemudian ayyaj'alu lahu nasiban, atau sampai menyatakan bahwa Jibril itu akan diwaris, akan mewariskan, yang memberi bagian warisan kepada tetangga tadi. Tapi seringnya Jibril memerintahkan Rasul untuk usinya belajar, ya Muhammad usinya belajar. Tapi terusnya Jibril mewariskan tetangga, sampai saya kira Jibril itu memberi bagian warisan untuk tetangga. Saya kira tetangga itu dapat waris. Tapi seringnya Jibril, karena ya tetangga dapat waris oleh tanggungan yang begitu. Ayyaj'alu lahu nasiban, yakni menjadikan siapa Jibril lahu bagi jar, bagi tetangga, nasiban akan bagian, suatu bagian minal irsi daripada warisan, imali jarihi dalam harta tetangganya. Kalau Tuhan bersabda, "Maka yu'minu bil akhir," siapa yang ada orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, dan hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan siapa mantu tetangganya. Itu ada 3 satu potongan hadis. Maka bila menafir, fal yukrim fai'ahu, maka bila menafir, fal yakul khairan aw yasmut. Dan beriman pada Allah hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lanjutannya, hendaknya dia memuliakan fai'ahu, tamunya. Lanjutannya lagi, hendaknya dia yakul khairan, berucap yang baik atau dia. Itu tanda orang yang beriman betul-betul pada Allah dan akhirat. Rasulullah bersabda, "Man ada jarahu faqad adani." Siapa yang mengganggu atau menyakiti siapa man jarahu akan tetangganya man, faqad adani, maka man tadi telah menyakiti aku. Wa man adani faqad adallah. Dan siapa yang menyakiti aku berarti sungguh dia telah menyakiti Allah Ta'ala. Ya bukan berarti Allah bisa disakiti, itu saking dahsyatnya dosanya orang mengganggu tetangga sampai disamakan oleh Rasul mengganggu saya. Terus mengganggu saya berarti mengusik Allah yang mengutus saya. Itu maksudnya. Dengan Allah terzalimi tidak. Maksudnya Allah dari. Kemudian Rasul bersabda, "Wallahi la yu'min." Dalam riwayat yang lain diulang 3 kali dalam riwayat Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tapi diulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Hanya sahabat tanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang Anda katakan tidak beriman?" "Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah." Siapa yang tidak merasa aman, siapa jaruhu tetangganya man tadi, bawa'iqahu akan gangguan-gangguannya man. Ai bizalika, yakni bizalika, bermaksud siapa Rasulullah dengan itu lawan mengkono bawa'iqah. Dengan kalimat bawa'iq itu maksudnya apa? Syarrahu, kejelekannya man, wa adahu, gangguannya man, fitnatahu, kerusakannya man, atau ujiannya man, wa Habul jar azimun, haknya tetangga itu besar. Lanjut jam berapa? Habul jar azim, hak tetangga itu besar. 29. Walaikan ilahi juga lah 17:29. Ditambah 2 menit untuk hati-hati 17:31. Malam. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah zikr fi kulli lisan. La ilaha illallah zikr. La ilaha illallah